Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman di channel endoscafe_spasi_info. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah kasus ya teman-teman. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu membawa anaknya ke rumah sakit. Dan anaknya ini tampak kesakitan di daerah perutnya. Dia memegang perutnya itu tampak kayak sakit gitu ya. Nah, kemudian setelah kita tanyakan, ternyata menurut ibunya, anak ini ya, itu habis menelan sebuah baterai. Ya, nah bagaimana kasusnya? Yuk kita bahas yuk. Kasus untuk menelan baterai dan benda asing lainnya pada anak ini cukup umum ditemui ya teman-teman. Tapi sebagai orang tua wajib tahu gejala-gejalanya. Karena begini ya teman-teman, untuk insiden kasus pada anak menelan benda asing itu lebih tinggi dibandingkan orang remaja dan dewasa. Itu sekitar 70-80% terjadi pada anak memasukkan benda asing ke dalam mulut itu. Nah, pada usia remaja biasanya dia tidak sengaja untuk menelan. Nah, berbeda lagi ketika dewasa. Dewasa ini ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan dia untuk memasukkan benda asing ke dalam mulut. Yang pertama adalah karena ada upaya untuk melakukan bunuh diri. Ya. Yang kedua, memang ada kemungkinan gangguan psikiatri atau gangguan kejiwaan. Nah, dua inilah yang biasanya terjadi pada orang dewasa. Tapi pada anak itu beda. Karena pada anak ini di bawah 5 tahun itu kita suka melihat, kita suka perhatikan bahwa anak-anak itu ada fase di mana dia memasukkan benda-benda asing itu ke dalam mulut. Atau sebenarnya kita paling gampangnya adalah kita suka melihat anak-anak di usia tertentu ya di bawah 5 tahun itu dia memasukkan jempol ke dalam mulutnya yang kita bilang biasanya itu dikenyot ya, untuk mengenyot ya. Nah, yang berbahaya itu adalah ketika dia memasukkan benda-benda yang ada di sekitar kayak baterai ya, atau jarum pentul. Kemudian ada juga yang memasukkan cincin. Nah, inilah yang harus diwaspadai ya teman-teman. Magnet pada mainan. Nah, magnet ini sangat berbahaya teman-teman. Karena ketika ini magnet masuk ke dalam mulut anak dan itu lebih dari satu, bahayanya adalah magnet itu sangat kuat kalau dia bertemu. Menempelnya sangat kuat. Sehingga jaringan yang di tengah itu terhimpit oleh kedua magnet. Lama-lama dia akan mati nih jaringannya. Kalau mati jaringannya nanti akan berlubang. Nah, berlubang ini akan bisa membuat lambungnya, kalau misalnya di lambung itu bisa terjadi perforasi gitu ya teman-teman. Perforasi itu adalah bahwa ada kebocoran. Nah, biasa tindakan ini dilakukan operasi ya untuk menutup kebocoran itu. Jadi dijahit, dicari untuk jaringan-jaringan yang masih bagusnya, kemudian nanti akan dijahit sehingga dipastikan itu sudah tidak bocor lagi. Nah, memang untuk kejadian ini sangat mengkhawatirkan pada anak gitu. Oke, sekarang saat anak tidak sengaja menelan benda asing, sebenarnya orang tua bisa mengenali gejalanya. Yang pertama adalah anak tidak bisa menelan atau kesulitan makan. Yang kedua, anak ini terlihat nyeri saat menelan.
Ya, dia merasakan nyeri saat menelan. Yang ketiga adalah nyeri pada dada. Ya, karena benda asing yang tajam misalnya atau besar masuk lewat saluran cerna, turun perlahan dan mengakibatkan nyeri. Yang keempat adalah kalau dia masuk ke saluran nafas, itu dapat mengganggu aliran udara. Artinya dia akan kesulitan untuk bernafas. Yang kelima adalah biasanya nafasnya berbunyi dan kadang sesak nafasnya. Yang keenam, biasanya terasa sensasi atau ada benda asing atau sesuatu yang mengganjal. Kalau anaknya udah bisa ngomong, dia akan katakan itu. Yang ketujuh, biasanya itu air liurnya itu berlebihan. Ya. Yang kedelapan, kalau terjadi pada anak yang belum bisa bicara, biasanya anak ini rewel. Yang kesembilan, tentunya mungkin anak ini akan menolak untuk makan. Nah, kalau ini terjadi ya teman-teman, kasus menelan benda asing cukup sering membuat anak-anak ini harus dibawa ke IGD ya, atau ke emergensi rumah sakit. Kasus seperti ini bukan kasus sepele soalnya, bukan kasus yang kita harus ya tidak kita anggap serius. Ini adalah kasus serius. Sebab ada sejumlah kasus yang membuat anak itu berada dalam bahaya atau nyawanya itu bisa terancam. Ya, maka harus segera dibawa ke emergensi kalau menemukan gejala-gejalanya seperti ini. Apa aja sih yang bisa tertelan pada anak? Yang pertama adalah baterai ya teman-teman. Yang kedua biasanya itu ada magnet pada mainan-mainannya biasanya itu. Yang ketiga, uang atau koin logam. Koin logam itu tidak begitu besar, jadi gampang tertelan pada anak. Yang ketiga adalah benda tajam. Ya, nah benda tajam ini contohnya misalnya kayak jarum. Jarum itu yang paling berbahaya ketika dia itu menancap di saluran cerna. Itu masalahnya. Yang keempat, yang berikutnya adalah itu benda cair ya teman-teman ya. Seperti minyak tanah, soda api, larutan deterjen, air sabun, bahkan air aki ya. Itu sangat berbahaya sekali pada anak. Dan itu harus segera dibawa ke emergensi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Boleh teman-teman mau komen misalnya untuk membahas kasus apa gitu, nanti kita cari referensinya, dan mungkin ada kasus-kasus di tempat saya dinas gitu yang bisa kita mungkin bahas gitu ya. Sehingga tujuannya adalah bagaimana kita ini mengetahui tanda dan gejalanya dan segera cepat untuk menanganinya ya. Sebagai orang tua harus tahu, karena orang tua lah yang pertama kali misalnya menemukan dan dia tahu harus berbuat apa ya. Nah itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.